Welcome to NDC Youth Online Service. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau jaga hadirat Tuhan, jangan main HP, kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah ibadah jangan lupa ikut circle ya. Enjoy the service and God bless you. Shalom NDC Youth. Welcome back to NDC Youth Online Service. Dan pada hari ini saya mau ajak kita semua untuk sama-sama bernyanyi buat Tuhan kita, amin. Come on, let's go. Has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. You love me so long and it won't let go. I feel it like an echo. You love me so long and it won't let go. I feel it like an echo, echo in my soul. Mari sama-sama menyembah kebaikan Tuhan. Kita punya alam begitu baik, amin. Mari sama-sama nyatakan. Tiada tandanya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa.
tergantikan. Sama-sama nyatakan tak tergantikan. Tak tergantikan. Here we go. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Lebih semangat lagi katakan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu, Yes Lord. yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Nyatakan Kau baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Come on, this youth, make some noise. Here we go. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah ku janjikan. Kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Mari puji nama Tuhan, haleluya. Amin. Hai guys, I would like to welcome all of you yang udah lulus dari kelas SD ke SMP atau bisa dibilang yang lulus dari NDC Kids ke NDC Youth. I would like to welcome all of you guys and here are the names. Kan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Selamat buat kalian semua, congratulations for all the graduates. Dan lanjutkanlah perjalanan kalian di dalam NDC Youth. Temukan community yang baru, teman-teman yang baru sehingga kalian dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. And God bless you all. Amin. Mari bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Thank you for your love, God. You put your love on the line.
washing my river of wrongs into the sea of your infinite love. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. You are our Savior, Jesus. Come on, sing Mercy Roars. Mercy roars like hurricane winds, furious love, like waves to my sin. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. You are our Savior, Come on, let's sing to the one with all your heart. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing for. Come on, sing to the one with all your heart. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing
dimanapun kalian berada, dengan segenap hatimu, angkat tanganmu sembah Dia. Oh, thank you for your love, oh God. Let's worship Him. Sama-sama sekali lagi angkat tangan kita. Sing with your heart. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever, with all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. Kami bersyukur ya Tuhan, berterima kasih hari ini kami dapat kembali beribadah dalam NDC Youth Online Service. Meskipun masih secara online, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Roh Kudus yang melingkupi kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka telinga kami untuk kami boleh mengerti pesan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk diberkati, we are ready to be blessed, and everybody says, Amen. Haleluya. Halo NDC Youth, Shalom. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian dimanapun kalian berada, teman-teman semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat. Dan I'm so happy to be here. Senang dapat kembali melayani di NDC Youth meskipun masih secara online ya. Dan kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita dapat kembali beribadah bersama-sama dalam satu ruangan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Oke. Tema firman Tuhan NDC Youth dalam bulan ini adalah Warriors. Ya, Warriors, dan hari ini saya akan men-sharingkan mengenai Season of Battle atau masa peperangan. Ya. Kita sudah membahas minggu lalu dan 2 minggu lalu Koko JJ dan Cici Jaislyn sudah membagikan luar biasa pesan firman Tuhan bahwa kita harus melihat masalah dari perspektif yang lain. Tuhan dapat menjadikan masalah sebagai sarana supaya kita dapat menjadi pribadi yang lebih kuat, teman-teman. Tapi hari ini saya akan membahas dari sisi yang lain. Saya akan membahas bukan dari sisi masalahnya, tapi saya akan bahas mengenai sisi kitanya, sisi manusianya, perspektif dari sisi warriors-nya. Bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menghadapi season of battle kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam menghadapi masa peperangan kita. So, are you guys ready to be blessed? I'm so ready, I'm so excited. Ya. Oke, sebelum kita membahas bagaimana cara kita mempersiapkan diri menghadapi masa peperangan, saya mau kita percaya dulu satu hal, teman-teman semua. Bahwa sebelum kita menghadapi masalah, Tuhan berjanji Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dan Tuhan berjanji
Tuhan tidak mungkin memberikan kita masalah yang tidak dapat kita tanggung atau melebihi kekuatan kita. Yuk kita baca satu ayat di 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Wow. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. This is so cool. Ini keren banget teman-teman. God is so good. Can you imagine? Kita semua, kalian anak muda juga akan menghadapi masalah dan sedang menghadapi masalah saat-saat ini. Tapi Tuhan baik banget. Sebelum kita menghadapi masalah, kita udah tahu dulu. Yang pertama, masalah yang kita hadapi itu masalah yang biasa. Masalah yang biasa dan gak mungkin melebihi kekuatan kita. Keren banget. Dan yang kedua, kita udah tahu itu masalah biasa. Yang kedua, Tuhan berjanji Tuhan akan temenin kita loh. Yang temenin kita bukan sekedar bukan sekedar teman kita. Yang temenin kita bukan sekedar tentara, bukan sekedar presiden, tapi yang temenin kita itu Tuhan sendiri. Wow, betapa luar biasa Tuhan berjanji waktu kita menghadapi masalah. Kita tahu masalah itu biasa. Dan yang kedua, Tuhan akan menemani kita. Wow. Oke. So, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi masa peperangan kita? Before we start, I want to ask you a simple question. Who is the biggest enemy in your life? Who is the worst enemy in your life? Kalau saya tanya, siapa sih musuh terbesar dalam hidup kalian? Siapa musuh terbesar dalam hidup kita? Is it your friends? Apakah itu teman kalian yang selama ini membuli kalian maybe? Is it COVID-19 yang selama ini membelenggu kita nggak bisa free lagi, kita nggak bisa bebas sementara? Or is it devil? Atau kalian mungkin banyak di antara kalian menyalahkan, musuh terbesar saya adalah iblis. But I want to tell you something. Ternyata musuh terbesar dalam kita menghadapi masalah yang ada dalam hidup kita adalah diri kita sendiri, teman-teman. Satu quote berkata gini, but the worst enemy you can meet will always be yourself. Ternyata musuh terbesar yang selalu akan kita temui dalam masalah adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mempersiapkan diri dalam kita menghadapi season of battle, masa peperangan dalam hidup kita? Yang pertama, teman-teman sekalian. Yang pertama, kamu harus melatih diri kamu bertahan dalam situasi sulit. Hal yang pertama dalam kita menghadapi masalah, masa peperangan dalam hidup kita, anak-anak muda, kita harus melatih diri kita untuk kita dapat bertahan dalam situasi sulit ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus bisa menyemangati diri kita sendiri. Kalian harus bisa menyemangati diri kalian sendiri. Jayo, teman-teman sekalian. So every single morning you wake up, you have to say, I can do this. I can through this day. I can conquer this day. And this too shall pass. Ya. Mari kita baca di Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kerahkanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Firman Tuhan katakan hendaklah kamu kuat. Kita harus punya semangat dulu, teman-teman, sebelum kita menghadapi masalah. Istilahnya kita harus punya positive thinking dulu. Kalau kita sebelum menghadapi masalah, kita udah negative thinking dulu. Oh, kayaknya I cannot do this. Oh my God, this is too hard for me. This is too heavy, Lord, please. Gimana kita bisa hadapi masalah? Kalau sebelum kita menghadapi masalah aja kita udah negative thinking duluan, kita udah nyerah dulu, gak mungkin kita dapat menghadapi masalah, saudara. Believe, percaya bahwa kita dapat bertahan dan menghadapi masalah yang kita hadapi. Ada satu quote bilang gini, success
hanya bagi orang yang tetap semangat meski halangan dan rintangan di depan mata. Sekali lagi, sukses hanya bagi orang yang tetap semangat meski halangan dan rintangan ada di depan mata. So, teman-teman mau sukses? Kalian mau berhasil menghadapi masalah? Berhasil menggapai masa depan kalian meskipun dalam kondisi sulit ini? Yang pertama, punya semangat dulu untuk menghadapi masalah. Amen? Oke. Kemudian bagaimana sih caranya kita dapat bertahan juga selain kita setelah kita punya semangat? Yang kedua adalah kita harus mampu beradaptasi, teman-teman. Dalam kondisi kayak gini, dalam masalah yang datang, kondisi saat ini apalagi, tidak bisa dipungkiri, kita harus mengalami beberapa perubahan dalam gaya hidup kita. Ya, maybe some of you mengalami masalah dalam ekonomi. Ya, mungkin your parents, papa mama kalian mempunyai usaha yang tidak berjalan baik, atau pekerjaan, atau kondisi keuangan, masalah dalam hubungan, kita harus bisa beradaptasi, saudara. Gak bisa kondisi sebelum kita menghadapi pandemi ini, kita bawa gaya hidup kita dalam kondisi saat ini, dalam kondisi sulit ini, gak bisa. Kita harus mampu beradaptasi. Contoh yang sangat simpel. Saya adalah coffee lovers. Saya tuh suka kopi. Suka ngopi lah gitu ya. Saya suka ngopi kalau ke mall, saya suka ngopi di Starbucks gitu ya. Atau kopi-kopi yang premium lah gitu ya. Saya suka banget ngopi gitulah, nongkrong ngopi. Tapi dalam kondisi kayak begini, ekonomi juga nggak berjalan cukup baik ya. Kita juga ke mall agak susah gitu kan. Saya mulai ganti tuh. Saya mulai ganti gaya hidup saya. Yang ngopinya mungkin seminggu bisa 3-4 kali. Tapi sekarang ya mungkin seminggu bisa cukup 2 kali gitu. Dan kopinya saya ganti tuh. Yang tadinya kopi-kopi premium, sekarang udah saya mulai minum kopi kena. Gitu ya. Atau mungkin saya beli saset. Kopi saset di rumah, beli di minimarket. Kopi Tora. Kopi kapal. Ya, I have to adapt. Saya harus adaptasi, teman-teman. But I'm so excited. Abis ini saya mau ditraktir Starbucks sama Noni, sama JJ, sama William, sama Melody. Oke. Contoh lain misalkan, saya dulu tuh biasa ya sebulan sekali beli baju lah gitu ya. Beli baju, beli kaos, beli t-shirt itu di mall. Tapi sekarang saya udah harus kurangi itu. Harus sedikit hidup lebih hemat gitu ya. Jangan komplain. Jangan merasa marah sama Tuhan. Karena kita harus adaptasi, teman-teman sekalian. Mazmur 18 ayat 33 bilang gini. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Luar biasa ayat ini katakan. Tuhan yang mengikat pinggang kita dengan keperkasaan. Lewat masalah ini, kita dilatih untuk diikat dengan keberanian dan keperkasaan. Wow. Langkah yang pertama, kita harus bertahan dalam kondisi sulit ini dengan cara menyemangati diri sendiri dan beradaptasi. Yang kedua, bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita dalam menghadapi situasi sulit? Kamu harus memiliki sumber kekuatan yang tepat. Teman-teman semua, kita semua harus punya sumber kekuatan yang tepat. Dan janji Tuhan di awal tadi, Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah sekali-sekali membiarkan kita berjalan sendiri menghadapi masalah. Sumber kekuatan kita bukan dari manusia, teman-teman. Sumber kekuatan kita bukan dari keuangan kita. Karena dalam kondisi saat ini, keuangan sangat terbatas. Ya. Sumber kekuatan kita bukan dari harta kekayaan. Hari ini boro-boro jalan-jalan. Mau naik pesawat aja susah. So, sumber kekuatan kita adalah berasal daripada Tuhan sendiri yang menemani kita dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Yuk kita baca ayat di Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, ayat ini diperkuat di Filipi 4 ayat yang ke-13.
Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I'm so happy. Kita bersyukur teman-teman, kita punya sumber kekuatan yang tidak terbatas. Sumber kekuatan yang berasal dari Tuhan. So, are you ready to face your season of battle in your life? Apakah kalian semua siap menghadapi masa peperangan dalam kehidupan kalian, anak-anak muda? Cuma kalian yang tahu jawabannya. Tapi apapun kondisi kalian saat ini, teman-teman harus percaya kalau Tuhan punya rancangan yang indah, meskipun saat ini kita harus melewati masa sulit itu. Pertama, kesimpulannya kita harus melatih diri kita untuk bertahan dalam situasi sulit. Caranya gimana? Dengan bisa menyemangati diri kita sendiri dulu. Positive thinking dulu sebelum kita menghadapi masalah. Setiap kali bangun pagi bilang, I can conquer this day. I can do this. I can do this. This too shall pass. Positive thinking dulu. Setelah itu kita beradaptasi dengan keadaan yang kita alami. Kita nggak bisa membawa gaya hidup kita yang lama dalam masa sekarang ini, teman. Yang kedua, kamu harus memiliki sumber kekuatan yang tepat. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Karena manusia bisa mengecewakan. Teman bisa mengecewakan kalian. Jangan bergantung pada keuangan. Keuangan sangat terbatas. Tapi kita bergantung, kekuatan kita berasal dari kekuatan yang tidak terbatas, yaitu dari Tuhan. Alright, I think that's all from me today. Saya berharap sedikit pesan ini, pesan firman Tuhan ini dapat membekali teman-teman, dapat menguatkan teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini yang menyaksikan, dapat kekuatan yang baru, dapat penghiburan yang baru, dapat semangat yang baru sebagai anak-anak muda khususnya. Jangan jadi anak-anak muda yang manja, tapi menjadi anak-anak muda yang kuat, menjadi anak muda yang pantang menyerah menghadapi situasi. Let us pray. Father, we thank you for your simple message today. Kami bersyukur, terima kasih ya Bapak buat pesan sederhana yang Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu saat ini. Terima kasih buat mereka semua teman-teman yang menyaksikan acara ini, ibadah NDC Youth Online Service ini Tuhan. Kami berdoa dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka, meskipun mereka sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, berikan mereka semangat Tuhan, untuk mereka dapat bertahan dalam kondisi sulit ini. Berikan mereka kemampuan untuk mereka dapat beradaptasi dalam keadaan saat ini ya Tuhan. Dan berikan mereka kesadaran bahwa mereka tidak bersandar kepada manusia yang terbatas. Mereka tidak bersandar pada keuangan yang terbatas. Mereka tidak bersandar pada satu hal yang terbatas. Tapi ajar kami semua untuk kami boleh bersandar pada kekuatan yang berasal dari Tuhan yang tidak terbatas. Karena janji Tuhan sekali-sekali tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri menghadapi masalah. Dan Tuhan berjanji masalah yang kami hadapi adalah pencobaan masalah yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Kami siap menghadapi situasi sulit ini. Kami siap untuk menang bersama dengan Tuhan. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen. Thank you guys. God bless you. Have a nice day.